Hai guys, sebelum kalian tonton video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Asiatikanya ikut ngedok guys. Itu tidak sampai 1 jam dia malah ngedok sama tangan. Dok guys. Jadi pada saat dia ngedok itu jangan terus ditempelin kaca guys. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your way back a year ago. Hello guys, welcome back to Finspirator Fish Bali bersama saya Ivan. Jadi di video kali ini guys, kita akan membahas Channa Asiatica. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan mental dari Channa Asiatica. Karena banyak banget yang bilang Channa Asiatica ini susah banget untuk dinaikin mentalnya. Apakah benar seperti itu? Nah, kita bakal coba sharing seperti apa cara saya untuk menaikkan mental dari Channa Asiatica ini bisa sampai seperti ini galaknya. Jadi kita langsung aja bahas yang pertama. Oke guys, jadi di sini di video kali ini kita akan membuka dengan 2 Channa Asiatica yang menurut saya tuh lumayan galak di galeri ini. Jadi ada Channa Asiatica Red Strip ini yang gondrong banget ini. Nah ini ada satu dan lagi satu itu Channa Asiatica WS dulu sedikit cerita ya. Dulu saya belinya yang Asiatica WS ini bener-bener gak punya mental guys. Bener-bener gak punya mental. Saya barter dulunya di ukuran 10 cm 10-11 cm. Itu udah mungkin udah 1 tahun lebih ya. Mungkin itu dari 2000 berapa ya, 2020 kalau gak salah. Awal-awal saya main Channa itu 2019 atau 2020 kalau gak salah itu 10 cm. Dan ya karena saya lihat Asiatica dulu harganya mahal, saya barter sama Auranti karena saya Auranti banyak banget punya karena banyak ngedatengin juga. Jadi Channa apa yang saya belum punya, jadi saya cari barterannya kayak gitu. Saya barter di Tegalalang, itu di teman saya, itu jauh banget dari sini, sekitar 2 jaman juga. Karena untuk Channa Asiatica akhirnya saya coba mencari itu. Nah, akhirnya saya dapat dan saya keep dari ukuran 10 cm. Nah seperti itu guys. Jadi bagaimana Channa itu pertama kali bisa sampai galak? Nah itu karena pertama saya skat dia sama Channa Auranti dulu, sama Arjuna. Dulu Arjuna bagus banget. Dan di sana saya ajarin Arjuna tuh untuk mangap-mangap. Nah karena Auranti itu sendiri kan gampang untuk ngedok ya guys ya, gampang banget. Kadang yang PU aja baru datang kita langsung pakai kaca dia bisa flaring. Tapi Channa Asiatica dia tipenya menurut saya karakter ikan itu tuh dia bisa schooling, dia bisa berenang di lingkungannya, tapi dia tidak bisa galak ngedoknya tuh nggak semua bisa ngunci kayak gitu loh. Nah makanya saya coba saya sekat. Nah mungkin dia karena ketemu sama Auranti yang punya mental bagus, akhirnya dia tuh saya ikut pakai kaca, saya bawa kacanya itu ke Asiaticanya. Lah Asiaticanya ikut ngedok guys. Itu tidak sampai 1 jam dia malah ngedok sama tangan. Nah akhirnya sampai segini hasilnya guys. Nah seperti itu. Itu singkat story-nya. Tapi setelah saya coba-coba keep juga beberapa Asiatica yang saya datengin kemarin, juga yang gondrong-gondrong itu. Nah saya terima treatment, akhirnya saya punya teori sendiri, ibaratnya sharing lah di sini pengalaman. Bagaimana cara menaikkan mental dari Channa Asiatica ini. Kadang juga ketemu saya Channa Asiatica yang mentalnya itu tuh emang susah banget dinaikin. Tapi di suatu kebetulan dengan cara yang saya lakukan dia bisa galak banget. Nah seperti itu. Jadi sharingnya seperti itu guys ya. Jadi ruang lingkupnya bakal seperti itu ya. Kita bahas yang pertama, bagaimana cara menaikkannya. Oke, yang pertama faktor yang mempengaruhi dari mental Channa itu adalah setting tank, ukuran tank, dan sekeliling tanknya. Nah yang pertama setting tank yang untuk Channa Asiatica yang baru datang, saya anjurkan tetap ke tank polosan atau tidak terlalu banyak ada ornamen, karena untuk memudahkan dia adaptasi tentunya untuk menguasai lingkungannya. Yang kedua, size untuk akuariumnya itu sendiri, tanknya itu sendiri. Kita anjurkan kalau tanknya, kalau Asiatica ya,
ukuran 20 ke bawah biasanya lebih baik ke tank mungkin 40 sampai 50 lebarnya. Itu udah cukup banget. Kalau dia sudah 15 cm 20 ke atas gitu, kalau udah mentalnya jadi baru kita pindah ke tank yang besar gini, it's okay kayak gitu. Jadi kita ngelatih mental. Kenapa tank yang kecil yang 2 kali atau 3 kali badannya itu untuk memudahkan dia fokus kepada tangan kita tentunya seperti biasa ya. Itu caranya. Setelah dia fokus dan keliling backgroundnya itu kalau bisa Asiatica WS kalau kita bisa kita buat dop semua, hitam semua backgroundnya, bawahnya bisa hitam, pasir malang merah, atau biasanya kalau pasir hitam atau pasir putih sih bagusnya kayak gitu guys. Jadi dua karakter itu juga berbeda, nanti kita bakal bahas coba nanti di next video apa yang berpengaruh. Tapi yang jelas itu untuk backgroundnya pakai background hitam kalau menurut saya ya, biar mempertegas warna, mentalnya juga biar enak kayak gitu. Yang pertama kita lakukan itu menurut saya agar dia mau naik ke atas itu merespon itu kita kasih pakan hidup dulu guys. Pakan hidup kayak ulet tongkong atau enggak jangkrik yang benar-benar nggak bisa ditoleren ya, gininya adaptasinya sangat kurang, itu bisa biasa pakai pancing dengan itu dulu. Nah setelah dia mau bergerak, ibaratnya dia mau bergerak aja, nah kepedeannya mentalnya itu mulai naik di tank tersebut. Keesokan harinya mulai puasakan 2-3 hari guys, agar dia lapar. Pada saat dia lapar, nafsu makan itu bakal meningkat. Nah setelah itu, baru kita pakai pancing dengan tangan guys. Kita ambil jangkrik atau ulet tongkong itu kita pakai tangan. Nah kita main-mainin ke depan kacanya giniin. Nah setelah itu kan dia ngikut nih. Nah setelah ngikut kita kasih makan satu kayak gitu. Jadi mulai terbiasa karena dia lapar. Karena dia lapar, dia mengikuti tangan kita dengan adanya makanan itu, dia mulai terbiasa untuk beradaptasi dengan lingkungannya, bahwa dia tuh pede, ini dah daerah lingkungannya. Akhirnya dia mulai mengklaim bahwa lokasinya dia ini adalah tanknya dia, kayak gitu. Jadi dia semakin lama, PD-nya dia semakin naik. Nah, kita kasih makan, akhirnya mulai terbiasa. Kita sebelum kasih makan, kita kasihin lagi makanan, kita gerakin dulu tanah makanannya, baru kita kasih. Seperti itu, kita lakukan ulang-ulang. Jadi seperti itu guys. Jadi kita sebelum kasih makan, kita ulangi lagi dengan teori seperti itu, kita ikutin kayak gini biar dia ikut dengan tangan. Akhirnya setelah dia mau ikut, kasih imbalannya dengan makanan tersebut kita masukin. Jadi semakin biasa lakukan itu, cara kita tingkat mental itu akan naik kayak gitu loh, adaptasinya naik. Nah kita kasih imbalannya itu makanannya itu. Setelah dia menguasai lingkungannya dia, setelah dia pede dengan kondisinya dia tuh, baru kita ajarin cari mental dengan cara pakai kaca guys. Mungkin kadang ada yang kita bisa langsung pakai kaca, kita lihat kondisi ikannya itu sudah adaptasinya bagus di tanknya, dia sudah mau schooling. Nah kita langsung aja pakein kaca guys. Nah tapi kalau belum, nah kita pakai teori yang tadi. Setelah itu baru kita mainin kaca. Setelah kita mainin kaca, dia mulai pelan-pelan ngedok guys. Jadi pada saat dia ngedok, itu jangan terus ditempelin kaca guys. Kenapa nggak boleh langsung ditempelin kaca? Karena menurut saya dia tuh belajar mengetahui bahwa ini ada lawannya dia. Kalau seandainya dia mentalnya belum siap, kadang ada beberapa karakter ikan cana yang mentalnya belum siap, dia bakal kabur atau nggak bakal kelipat dorsal atasnya. Itu dia artinya kalah guys. Maka dari itu jangan terlalu deketin. Kita deketin, dia maju, kita menjauh, seolah-olah yang kaca itu, yang lawannya dia tuh menjauh, takut. Nah mentalnya dia bakal lebih tinggi, gitu sih biasanya. Nah pada saat dia menjauh, nah kita maju dikit. Jangan diarahin lurus guys kacanya. Nah ini ada spion ya, kita coba aja gini. Kita coba praktekkan. Nah jangan diarahin kayak gini. Pada saat dia udah berani maju, kita mundurin. Biar dia buat dia menang guys, melawan mentalnya. Setelah itu kita buat mereng guys. Kita buat mereng. Kenapa? Karena ngedok itu tuh, biar dia mau bagus, dia tidak hanya ke depan saja guys, tapi dia biar bisa mengikuti. Kita giniin. Nah, biar dia mengikuti. Bawa ke samping lagi. Tuh, biar dia kesini. Jadi mentalnya itu bagus. Setelah dia mau ngedok sama kaca, kita pindah ke tangan. Nah, kita jalannya ke samping. Nanti dia sudah bagus, dia bisa gini, bisa ngikut tangan gitu loh. Nah, biar bisa dia ngikut tangan. Jadi dia apa yang kita lakukan, kebiasaan yang kita lakukan,
itu bakal berpengaruh sama mentalnya dia seperti itu. Jadi kebiasaan itu mempengaruhi mentalnya dia. Apa yang kita latih itu bakal jadi cerminan mentalnya dia kayak gitu guys. Nah semakin banyak interaksi yang kita lakukan, mental, makan, mental, kasih makan, kasih upah. Nah semakin lama semakin terbiasa, akal terbentuk dia mental yang benar-benar paten seperti itu. Jadi kita pindah kemana saja, akhirnya dia lebih terbiasa untuk mempertahankan mentalnya itu di lingkungan yang baru kayak gitu guys. Itu untuk tipsnya untuk menaikkan mental dari Channa Asiatica itu kayak gitu. Jadi emang Asiatica itu kadang-kadang ada yang cuma bisa schooling aja, ada yang cuma mojok aja dan sebagainya. Tapi dengan treatment itu, teori itu, semoga bisa membantu teman-teman yang penasaran seperti apa sih cara treatmentnya agar Channa kita tuh bisa naik gitu loh. Emang itu perlu waktu karena Channa ini punya mood sendiri, punya mental sendiri, adaptasi yang perlu kita ajarkan. Sebenarnya nggak kita ajarkan juga bisa, tapi agak lama. Tapi dengan cara seperti ini mempercepat, mempermudah kita mendapatkan kepuasan dari apa yang kita pingin lihat, yaitu mental Channa itu sendiri. Kayak gitu. Nah, seperti yang ada di sini guys. Jadi memang ini yang saya ceritakan awal. Dia memang punya karakter yang bagus banget. Dia gampang banget kita untuk adaptasikan. Jadi kita cuma mainin kaca sama tangan dan langsung ngedok saya terus-terusan kayak gini. Galak banget. Nah seperti itu. Jadi yang awal seperti itu. Tapi kalau buat teman-teman yang punya Channa mungkin agak susah untuk adaptasi. Nah seperti ini. Dia punya karakter pemalu banget guys. Ini. Kalau ada benda asing yang masuk ke sekelilingnya dia baru ngedok kayak gitu. Jadi kita buat dia bersih dulu tank polosan. Nanti kita baru masukkan ke tank yang banyak hardscape-nya. Kemarin sudah saya coba masukin ke banyak hardscape. Dia bagus guys. Mentalnya bagus di awal-awal. Tapi setelah dia tahu tempat yang bisa dia buat sembunyi seperti alamnya, dia kembali seperti itu. Jadi ya kita buat dia di tank yang polosan untuk naikkan mentalnya dulu seperti itu guys. Jadi emang karakter ikan juga berpengaruh di dalam kita melatih mental. Kita harus ketahui seperti apa karakter dari Channa tersebut kayak gitu. Nah seperti ini guys. Juga ada contoh selagi satu ini Channa Asiatica RS male yang kita punya. Nah dia kita taruh di tank biasa yang kita sekat. Dia mungkin kalah mental atau dia kan karena sekat-sekat seperti ini tuh nggak permanen guys. Dan itu bisa berpotensi memberitahu ada musuh di sampingnya. Nah kalau dia kalah akhirnya mentalnya down banget. Nah kita cobain malah tank polosan. Nah kita airwrap kita pendekin. Itu mentalnya gacor banget guys. Jadi seperti itu. Jadi emang mental itu kita bisa pelajari seiring dengan yang Channa kita tunjukkan gitu loh, kebiasaan yang mereka tunjukkan. Jadi kita bisa lakukan treatment seperti itu. Nah seperti itu. Jadi emang kesabaran kuncinya dari untuk melatih mental dari ikan itu. Jadi berpengaruh juga ke performansi ikannya, ke anatomi ikannya juga bakal berpengaruh seperti itu. Tapi untuk Channa Asiatica sih lebih banyak ke genetik sih biasanya untuk yang gondrong dan sebagainya itu. Tapi bisa juga berpengaruh sama kita sering aja main dan sirip-siripnya itu tuh sering goyang, sering renang, akhirnya dia lebih gondrong lagi seperti itu. Jadi nanti untuk yang gondrong-gondrong kita bakal coba lebih banyak explore lagi di next konten bagaimana cara buat Asiatica kalian bisa gondrong, terutama yang WS seperti itu. Jadi guys, sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua yang bertanya bagaimana cara untuk menaikkan mental. Ini juga tidak berlaku hanya untuk Asiatica, tapi bisa Channa-Channa yang lain seperti ini karena mirip-mirip ya guys ya. Cuma karakter dari Channa itu kan dari jenis-jenis Channa itu kan berbeda-beda. Nah Asiatica itu emang lebih mudah sebenarnya karena dia gampang untuk schooling atau ibaratnya bisa lebih mudah untuk berenang dibandingkan sama Andrao yang agak mudian dengan suka hatinya seperti itu. Dan mungkin kalau Auranti lebih mudah ya karena dia lebih gampang untuk kita ajak flaring seperti itu. Jadi sekian aja video kali ini. Buat kalian yang suka sama konten kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di-share juga buat teman-teman yang suka sama Channa. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak mengenakan hati pada saat pembuatan video. Jadi sekian aja video kali ini. Saya Ivan Dianjarata pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.